hari Minggu, Sobat SCM dimanapun berada. Sebelum dengar cerita, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar cerita, pimpin kami, dan kami dapat mengerti cerita tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, pertama-tama kakak mau memperkenalkan diri. Oke, nama kakak Kareni, mau bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita, yaitu tentang tema hatiku rumah Kristus. Oke, kita buka di dalam natsnya Galatia 2 ayat 20b. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, adik-adik, bagaimana kita mengenalkan hati kita? Hati kita itu seperti, kita mau belajar hati kita itu seperti hatinya Tuhan Yesus. Ya, itu hatiku adalah rumah Kristus. Ya, adik-adik, jangan salah. Hati kita ini adalah rumahnya Kristus. Ya, jadi adik-adik, perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan itu jangan simpan di dalam hati. Itu kita harus buang jauh-jauh. Karena di dalam hati kita itu adalah rumahnya Tuhan Yesus. Kita harus bisa menjadi contoh, ya, menjadi contoh bagi teman-teman, ya, bagi adik, ya. Kita kan bagaimana kita punya rumah di dalam hati kita itu adalah hatinya Kristus, ya. Dikatakan di sini dalam nasnya adalah, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Nah, di dalam daging. Jadi di dalam daging kita harus memiliki iman, bertumbuh di dalam iman, ya. Ya, hidup. Jadi kita tidak boleh dengar yang jelek, yang dari dunia, yang tidak bagus, yang menggiurkan, yang ingin membuat kita memiliki hati niat jahat. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, hati kita adalah rumah Kristus. Jadi rumah Kristus itu ada di dalam diri kita, ada di dalam hati adik-adik, ya. Jadi rumah Tuhan Yesus ada juga di dalam hati kita, ya. Nih adik-adik, Kareni mau buka kasih ayat Alkitab lagi deh. Yuk kita baca Matius 7 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, bagaimana firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 berbicara tentang hal pengabulan doa. Nah, adik-adik, kalau adik-adik minta di dalam hati, minta kepada Tuhan, undang Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Nah, kan hati kita rumahnya Kristus. Nah, kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hati kita. Wah, Tuhan Yesus tok 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 mau masuk di dalam hati kita. Nah, kita buka, kita undang Tuhan Yesus masuk dari Tuhan Yesus. Maka di hati, melalui hati kita Tuhan Yesus berbicara. Ya, adik-adik, jadilah adik-adik yang baik, patuh sama orang tua, hormat kepada guru, sayang juga kepada teman-teman, ya. Ya adik-adik. Oke. Nah, ada lagi.
Karena setiap orang yang meminta, ayat yang ke-8 ya, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, setiap orang yang meminta, kalau adik-adik minta sama Tuhan Yesus akan memberi, ya. Minta kepada Tuhan Yesus, minta yang baik, Tuhan Yesus pasti akan memberi yang baik. Menerima, dan setiap orang yang mencari Tuhan, ya, berdoa setiap hari, ya, mau ke sekolah ingat berdoa, mau belajar juga ingat berdoa. Kita cari Tuhan, pasti Tuhan ada. Dan apa di situ dikatakan? Mendapat dan mencari dan mendapat, dan setiap orang yang mengetok, setelah mencari dia akan pasti mendapat. Dan setelah orang yang mengetok, berdoa meminta kepada Tuhan, maka pintu dibukakan dan akan mendapat hal-hal yang baik, kepintaran, kesehatan, disayang mama papa, ya, banyak berkat, banyak teman-teman, ya. Oke adik-adik, sedemikian firman Tuhan dari Kak Reni saat pagi hari ini, biar kita bisa menjadi contoh dan teladan, menjadi anak-anak yang baik di dalam Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita. Biarlah melalui cerita ini hati kami boleh dibentuk oleh Tuhan, menjadi rumah Kristus ada di dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi contoh Tuhan Yesus. Jadikan kami anak yang baik, patuh sama orang tua, hormat kepada guru, sayang kepada teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Bu Reni atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, subscribe, tapi like, dan saya share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih.